Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan makalah yang telah kami buat. Di sini anggota kelompok ada Iqbal Bawani dengan NIM 23111021130, ada Depa Dewa Septiantoni dengan NIM 23111022324, dan ada Alden Andi Akbar 2311102309. Langsung aja ke isinya. Di sini ada bab 1 pendahuluan. Untuk latar belakang dari penelitian ini ada dalam kehidupan sehari-hari kita sering menghadapi situasi di mana kita harus mengambil sampel dari populasi. Nah, situasi ini dikenal dengan teori peluang sebagai pengambilan sampel. Dan salah satu distribusi yang dapat menggambarkan peristiwa tersebut adalah distribusi normal. Oke, distribusi normal adalah salah satu distribusi variabel acak kontinu yang berbentuk lonceng atau grafik. Distribusi normal ini digunakan dengan fungsi probabilitas yang kemudian digunakan untuk menunjukkan variasi atau penyebaran distribusi. Sehingga fungsi yang nantinya akan dibuktikan dengan menggunakan satu grafik simetris atau bell curve. Dan untuk kerumusan masalah itu sendiri berdasarkan observasi terhadap nilai UTS mahasiswa Teknik Informatika di Telkom University Purwokerto, terdapat beberapa permasalahan yang dapat dianalisis menggunakan distribusi normal. Yang pertama ada bagaimana menentukan probabilitas mahasiswa mendapatkan nilai A, yaitu lebih dari sama dengan 85 dalam nilai UTS. Terus, berapa nilai ekspektasi dan variansi dari distribusi nilai UTS mahasiswa. Dan yang terakhir ada bagaimana menerapkan hasil analisis untuk evaluasi sistem penilaian dan strategi pembelajaran. Dan dari tujuan penelitian ini ada yaitu mengidentifikasi dan mendefinisikan permasalahan nyata yang dapat dimodelkan dengan distribusi normal, menerapkan konsep distribusi normal dalam konteks evaluasi akademik, menghitung probabilitas kejadian tertentu menggunakan distribusi normal, menentukan nilai mean dan variansi dari distribusi yang dianalisis, dan yang terakhir adalah memberikan interpretasi praktis dari hasil analisis untuk keperluan akademik. Dan bab selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada bab 2 tinjauan pustaka. Distribusi normal merupakan distribusi probabilitas untuk data kontinu yang berbentuk simetris. Ciri-cirinya yaitu bentuknya lonceng dan simetris, kemudian mean sama dengan median sama dengan modus, kurva tidak pernah menyentuh sumbu X, dan luas total kurva 1 atau 100. Kemudian di sini ada beberapa rumus, yaitu satu rumus fungsi kepadatan probabilitas distribusi normal, yaitu fx sama dengan 1 per standar deviasi kali akar 2pi kali nilai irasional pangkat x min mu kuadrat per 2 standar deviasi kuadrat. Kemudian di sini ada juga rumus distribusi normal standar, yaitu distribusi normal standar adalah distribusi normal dengan mu sama dengan 0 dan standar deviasi atau sigmanya 1. Transformasi ke distribusi normal standar itu menggunakan rumus z sama dengan x min mu per standar deviasi atau simpanan baku. Kemudian ada juga rumus mean dan variansi. Untuk distribusi normal, mean atau mu, kemudian variansi ditulis dengan nama seperti ini, dan simpangan baku. Dan bab 3 itu metodologi. Satu, pengumpulan data. Data dikumpulkan dari hasil UTS mahasiswa Teknik Informatika selama 1 semester akademik dari 100 mahasiswa yang terdistribusi secara normal. Kemudian identifikasi parameternya itu berdasarkan data historis UTS Teknik Informatika diperoleh informasi rata-rata UTS-nya atau
nilainya itu 70, standar deviasinya itu 15, dan jumlah sampelnya itu 100 mahasiswa. Selanjutnya penjelasan dari teman saya. Baik, jadi di pembahasan pada bagian dibahas fokus untuk penelitian, yaitu bagaimana manajemen akademik di jurusan informatika. Tujuan utama analisis di sini untuk mengetahui peluang mendapatkan nilai A, melihat karakteristik penyebaran nilai, dan memandu penetapan standar kelulusan. Definisi berubah acak dalam konteksnya, berubah acak didefinisikan sebagai nilai UTS, lalu ruang sampelnya dibatasi dalam rentang nilai 0,100. Contohnya di X sama dengan 85, mahasiswa mendapatkan nilai A, X sama dengan 70, nilai rata-rata X sama dengan 55, nilai di bawah rata-rata. Lalu parameter distribusinya, ini sama dengan 70, nilai rata-rata yang mencerminkan penguasaan materi secara umum, keseimbangan baku, dengan 15 ukuran menyebarkan nilai mahasiswa terhadap rata-rata, jumlah mahasiswa 100. Distribusi probabilitasnya dinotiskan sebagai X N 70,15,2. Penggunaan distribusi normalnya memiliki alasan. Yang pertama, nilai UTS bersifat kontinu, bukan diskrit. Lalu distribusinya simetris terhadap rata-rata. Sebagai besar mahasiswa memiliki nilai sekitar 70. Lalu nilai ekstrimnya sangat tinggi, jarang terjadi. Perhitungan nilai peluang mendapatkan nilai A itu sama dengan 85. Z sama dengan 85 min 70 per 15 sama dengan 1. Jadi artinya 15,87% mahasiswa diperkirakan mendapatkan nilai A. Peluang kedua, peluang mendapatkan nilai B. Hasilnya di 0,2120, sekitar 21% mahasiswa mendapatkan nilai B. Lalu yang ketiga, mendapatkan nilai C. Hasilnya lebih di 0,2586. Jadi sekitar 25,86% mahasiswa mendapatkan nilai C. Yang lulusnya lebih pada nilai yang lebih rendah. Jadi sekitar 15,87% mahasiswa tidak lulus. Peluang terhadap rentang satu seimbangan baku. Hasilnya di 0,6826, yang artinya 62,25% mahasiswa memiliki nilai dalam rentang 55 sampai 85. Analisis statistiknya dijelaskan oleh Mas Iqbal atau Mas Deva. Analisis dan interpretasi hasil, yaitu satu, distribusi nilai dengan rata-rata 70 dan distribusi normal. Ini menunjukkan sistem pelajaran berjalan dengan baik, menghasilkan distribusi nilai yang seimbang. Dan standar deviasi moderat, yaitu standar deviasi 15 menunjukkan variabilitas yang wajar, tidak terlalu tinggi, mengindikasikan konsistensi dalam pembelajaran. Dan mobilitas yang tinggi, yaitu 15,87% mahasiswa mendapatkan nilai A. Ini menunjukkan bahwa pencapaian excellent dan batas wajar yang menantang. Implikasi praktisnya yaitu satu, mengevaluasi sistem pembelajaran. 68,2,6% mahasiswa berada dalam standar deviasi 55 sampai 58. Sedangkan 15,87% mahasiswa tidak mencapai batas minimum, yaitu 55. Ada strategi peningkatan kualitasnya, itu pada mahasiswa yang di bawah 55 melakukan program remedial. Ini adalah tabel distribusi nilai. Mahasiswa yang mendapat nilai A atau di atas 85 sebanyak 11,
yang mendapat kategori B sebanyak 21, yang C 26, yang D berjumlah 21, dan yang E sekitar 16 mahasiswa. Oke, selanjutnya kesimpulan yang akan dilanjutkan oleh Mas Irfan. Oke, dan yang terakhir ada bab kesimpulan, di mana kita mempunyai model yang tepat distribusi normal dengan MEAN 70 dan standar deviasi 15 terbukti sesuai untuk memodelkan distribusi nilai UTS mahasiswa Teknik Informatika di Telkom University Purwokerto. Dan karakteristik distribusi dengan MEAN 70 dan standar deviasi 15, distribusi menunjukkan bahwa sistem pembelajaran menghasilkan distribusi nilai yang seimbang dan wajar. Untuk kesimpulan probabilitas kunci, di mana probabilitas nilai A dengan nilai lebih dari 85 terdapat hanya 15,87%, dan probabilitas nilai dalam satu standar deviasi terdapat 68,26%, dan probabilitas tidak lulus atau kurang dari 55 terdapat 15,87%. Dan rekomendasi dari penelitian kita ini ada 3, yaitu pertahankan standar pembelajaran yang menghasilkan distribusi normal, fokus pada program remedial untuk 15,87% mahasiswa dengan nilai rendah, dan kembangkan program pengayaan untuk mendorong lebih banyak mahasiswa mencapai nilai A. Untuk daftar pustaka bisa dibaca sendiri. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.